Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, nama saya Mibel Amanda, kelas 92, absen 05. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas 1 IPA tentang teknologi ramah lingkungan. Teknologi ramah lingkungan alias Sustainable Green Technology adalah bentuk penerapan teknologi yang memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan. Bertujuan memberi kemudahan dalam pemenuhan kebutuhan manusia dan menjaga lingkungan. Teknologi ramah lingkungan mengeluarkan limbah minimal alias sedikit yang mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup secara efisien dan efektif. Jadi dia mengeluarkan limbah kayak polusi, sampah gitu-gitunya lebih sedikit daripada teknologi yang tidak ramah lingkungan. Singkatnya seperti itu. Teknologi ramah lingkungan memiliki beberapa prinsip. Salah satunya refine, menggunakan bahan ramah lingkungan melalui proses yang aman. Reduce alias mengurangi, yaitu mengurangi banyak limbah dengan menggunakan atau mengoptimalkan bahan baku yang ada. Biar lebih jelasnya, reduce itu seperti mengurangi limbah yang ada, kayak seperti yang tadi saya bilang. Tadi kan teknologi ramah lingkungan mengeluarkan limbah yang lebih sedikit daripada teknologi yang tidak ramah lingkungan. Kalau reduce tuh jadi misalnya kalau teknologi tidak ramah lingkungan tuh mengeluarkan limbah pabriknya 1 karung. Kalau teknologi ramah lingkungan tuh umpamanya kayak mengeluarkan limbahnya tuh 1/2 karung atau mungkin 1/4-nya, misalnya seperti itu. Terus ada juga reuse alias menggunakan kembali, yaitu menggunakan kembali bahan atau barang yang tidak terpakai atau sudah menjadi limbah dengan cara yang berbeda untuk digunakan kembali. Lalu ada recycle, yaitu mendaur ulang, yaitu mendaur ulang sampah atau limbah dengan cara yang berbeda untuk digunakan kembali. Ya mirip ya reuse dan recycle biar lebih jelasnya. Kalau misalnya diumpamakan ya, reuse tuh misalnya ada tong sampah, misalnya tong sampah yang sebesar ini misalnya, itu sudah tidak terpakai lagi, kan bisa dibersihkan kan jadi tidak kotor. Itu kan bisa jadi juga dipakai untuk wadah tempat pensil atau wadah tempat lain misalnya. Itu reuse, soalnya kan bentuknya tong sampah kan tabung kan misalnya, itu kan tidak diubah kan, cuma tetap aja gitu tabung, gak dimodif jadi bulat atau bintang, tetap aja di reuse kan, digunakan kembali. Sedangkan kalau recycle itu diubah, kayak misalnya botol air mineral Aqua yang segini, yang segini tuh yang ada tutupnya, itu kan bisa dijadikan pot tanaman kan, kayak misalnya kalau misalnya lihat-lihat di taman-taman bunga ada pot-pot tanaman yang dari Aqua, botol Aqua, itu kan kayak tengahnya dibolongi terus dikasih tanah, pupuk, dan ditumbuhkan tanaman kan. Itu dia recycle karena benda A yaitu Aqua diubah menjadi benda B yang berbeda, bentuknya diubah, dicat misalnya, diberi pupuk, itu recycle. Jadi reuse tuh kayak digunakan kembali tanpa diubah bendanya, sedangkan recycle itu diubah bendanya. Jelasnya begitu mungkin kalau misalnya digambarkan dengan contoh sehari-hari. Terus juga ada recovery alias memulihkan, yaitu pemanfaatan limbah untuk diproses demi memenuhi kebutuhan lain. Dan yang terakhir ada retrieve energy, yaitu menghemat atau menyelamatkan energi dalam proses produksi. Jadi dia mengeluarkan energinya tidak sebanyak energi tak ramah lingkungan, begitu. Jadi kayak lebih hemat. Kayak kalau mobil kan, kayak misalnya mobil biasa dengan mobil listrik, kan mobil listrik walaupun menggunakan listrik kan lebih menghemat tenaga kan. Kalau misalnya mobil biasa itu kan pakai bensin, bahan bakar fosil, sedangkan kalau mobil listrik ya dicas. Contohnya begitu. Terus teknologi ramah lingkungan bidang energi. Bahan bakar dari lingkungan alias biofuel. Biofuel dibagi menjadi 3. Pertama, bioetanol, alias bahan bakar etanol atau alkohol. Pada dasarnya, etanol atau senyawa alkohol yang diperoleh atau didapat dari proses fermentasi biomasa. Biomasa adalah semua senyawa organik yang berasal dari tumbuhan,
atau tanaman pertanian, alga, dan sampah organik. Namun definisinya dalam industri energi, biomasa adalah bahan biologis yang hidup atau baru mati yang dapat digunakan sebagai sumber bahan bakar atau produksi industrial. Kembali ke definisi bioetanol, fermentasi biomasa tersebut dengan bantuan mikroorganisme. Kayak bahan utamanya terdapat dari tanaman yang mengandung pati. Bahan kimianya yang mengandung pati. Pati itu seperti starch atau amilum. Pati mengandung karbohidrat polimer glukosa yang dibagi menjadi amilopektin dan amilosa. Etanol berasal dari kata etil dan alkohol. Jadi etil, anol, alkohol, begitu. Kegunaan bioetanol alias manfaat bioetanol. 1. Mengganti bahan bakar. Kayak mengganti bahan bakar bensin dan lain-lain dengan ketahanan yang lebih lama. 2. Komponen mesin yang lebih bersih ketika proses pembakaran. Karena bioetanol tidak menghasilkan residu. Jadi bahan bakar bioetanol tuh lebih bersih. Kayak misalnya kan kalau motor kan pas dijerem gitu kan kayak bunyi terus keluar asap dari knalpotnya kan. Kalau pakai bahan bakar fosil atau biasa kan kayak keluar item-item kotor gitu. Kalau bioetanol bersih. 3. Bioetanol yang tumpah atau tercecer dapat diuraikan oleh lingkungan karena bahan bakunya. Bahan bakunya tadi kan pati, jadi bahan kimia sih. Tapi kan dari pati, jadi ramah lingkungan. Kayak seperti yang tadi saya bilang di nomor 2, kalau bahan bakar fosil kan misalnya jatuh nih olinya kan toksik kan bagi lingkungan. Sedangkan kalau bioetanol tuh lebih bisa diuraikan. 4. Mengurangi tingkat emisi karbon, CO2, dan pencemaran udara dan efek rumah kaca, dan perlahan mengurangi global warming. Karena efek rumah kaca kan akhir-akhirnya dampaknya global warming kan. Jadi juga polusinya lebih sedikit dari teknologi yang ramah lingkungan. B. Biodiesel. Biodiesel merupakan bahan bakar di sektor industri, transportasi, dan pembangkit listrik. Biodiesel merupakan bahan bakar nabati terbarukan untuk aplikasi mesin atau motor diesel dengan bahan baku lemak hewani berupa metil ester asam lemak alias fatty acid methyl ester atau disingkat FAME yang telah lama disebut sebagai pengganti minyak bumi, petroleum diesel, melalui proses esterifikasi, yaitu reaksi antara asam karboksilat atau turunannya dengan alkohol melalui pelarut atau air yang menghasilkan produk atau hasil reaksi yang merupakan senyawa ester. Biodiesel juga bisa dihasilkan dari proses transesterifikasi, yaitu reaksi pembentukan ester dan gliserol dari trigliserin atau lemak minyak dengan bioalkohol atau bioetanol, dalam kurung metanol atau etanol. Secara umum, reaksi trigliserida dengan alkohol dengan bantuan katalis sehingga menghasilkan asam lemak metil ester yang tadi dibilang FAME, yang selanjutnya akan menjadi biodiesel setelah dikeringkan atau difilter. Contoh bahan baku biodiesel: kelapa sawit, minyak jarak pagar, atau minyak kedelai. Ini saya sudah membuat chartnya ya. Kalau di sini kan ke mirror, nanti saya kirim di Google Classroom. Atau enggak di sini saya masukkan gambarnya. Sini. Itu kan jadi minyak hewan nabati di kotak pertama masuk ke proses penyiapan yang terdapat katalis dan metanol. Lalu dari penyiapan tersebut bisa ke bawah dengan bantuan metanol yang akan didistilasi, lalu ke proses pemurnian yaitu produk samping hingga menghasilkan gliserin. Itu kan produk samping. Sekarang produk utamanya dari penyiapan melalui esterifikasi dan atau transesterifikasi ke bawah akan dicuci lalu dikeringkan, lalu akan menghasilkan biodiesel yaitu produk akhir.
Ini saya buat halaman definisi biar saya sendiri mengerti dan presentasi ini akan lebih jelas. Metanol atau metil alkohol atau wood alkohol atau spiritus. Sudah ada senyawanya dengan senyawa kimia dengan rumus CH3OH. Sudah ditulis ininya, jabarannya. Bentuk alkohol paling sederhana yang diproduksi secara alami oleh metabolisme anaerobik, yaitu tanpa udara, oleh bakteri. Hasil proses tersebut sama dengan menghasilkan uap metanol dalam jumlah kecil di udara. Jadi kayak metanol tersebut, jadi alkohol tersebut kan melalui proses anaerobik. Nanti hasil dari proses tersebut akan menghasilkan uap-uap metanol. Jadi kayak teko dimasak tuh kan menghasilkan uap. Terus selanjutnya ada etanol alias etil alkohol, yaitu alkohol murni atau alkohol absolut. Senyawa kimianya dengan rumus C2H5OH. Karbon 2, hidrogen 5, oksigen dan hidrogen. Sejenis cairan yang mudah menguap, mudah terbakar, tawar warna, dan paling sering digunakan sehari-hari. Contohnya kayak dalam produk kosmetik dan lain-lain gitu kan ada alkoholnya. Mungkin yang lebih aman ya, jadi etanol. Dan juga ada butanol dengan rumus kimia karbon 4, hidrogen 9, dan oksigen dan hidrogen. Sudah saya tulis jabarannya. Merupakan kelompok alkohol fusel. Etanol pada umumnya diproduksi dengan bahan bakar fosil. Tapi juga ada bioetanol yang ramah lingkungan, lebih ramah lingkungan. Dibuat dari biomasa yang tadi saya bilang, dari senyawa-senyawa organik melalui fermentasi anaerobik, yaitu tanpa udara, bersifat mudah terbakar, tanpa oksigen, reaktif, dan mudah menguap. Dan terakhir kita punya biogas. Biogas adalah gas yang dihasilkan dari fermentasi feses atau kotoran ternak atau hewan, misalnya sapi, kerbau, babi, kambing, ayam, dan lain-lain. Dalam suatu ruangan yang disebut digester, saya seperti dari toilet misalnya kan, saya jelaskan kayak fesesnya kan turun nanti masuk ke dalam digester tersebut dan bisa diuap menjadi biogas. Biogas merupakan sumber energi terbarukan yang juga bersih, walaupun dari feses tadi, tapi nanti hasilnya bersih. Gas yang dihasilkan melalui biodigesti yang tidak menimbulkan polusi, yang sangat bermanfaat untuk mengurangi efek rumah kaca dan global warming. Jadi dibandingkan bahan bakar fosil dan lain-lain, dia tuh aman untuk lingkungan karena nggak menghasilkan polusi kan tadi dari feses kan, jadi kan lebih aman. Penggunaan biogas sebagai bahan bakar energi tidak melibatkan proses pembakaran seperti sumber energi lainnya, dan dihasilkan oleh aktivitas anaerobik, yaitu tanpa oksigen, yang mendegradasi bahan-bahan organik seperti kotoran, limbah domestik. Kayak kan tadi dari toilet kan fesesnya turun terus ke digester, itu prosesnya di dalam sininya tuh anaerobik kan, anaerobik tanpa oksigen. Terus nanti dalam itu kan gak ada udara sama sekali, jadi kayak organisme atau bakteri dalam digester tersebut tuh kayak mendegradasi, kayak kayak mayat, mungkin mayat tumbuh, mayat yang sudah meninggal kan dimakan bakteri gitu. Tapi beda sih, jadi kayak didegradasi kayak begitu. Oh ya, ini biar lebih jelas saya sudah bikin chartnya atau ilustrasinya, akan lebih jelas di gambar di sini. Tapi kan di pemasukan bahan tuh maksudnya seperti toilet tadi, bukan toilet sih, juga bisa kayak feses kotoran hewan kan di skop situ kayak jerami diginiin gitu, dimasukin kayak lewat pipa atau saluran gitu ke dalam reaktor biogas. Reaktor biogasnya di bawah tanah, jadi kayak tadi yang saya bilang kan dikubur bisa, jadi kayak lewat kan di bawah tanah, gak mungkin di luar gitu kan, aneh. Pokoknya lewat ituan
biogas dalam yang saya garis-garis biru ini tuh mereka didegradasi, terus misalnya kan jadi gas, bukan degradasi tuh kotorannya fesesnya jadi gas ke atas, terus masuk ke selang, terus ada klep pengaman biar gak bocor tuh, terus masuk ke penampungan gas, terus turun ke kompor, terus nanti di bawahnya dikeluarin kotorannya ya. Terus selanjutnya saya akan move on ke sel surya atau solar cell. Sel surya atau solar cell adalah elemen aktif yang mengubah energi cahaya ke energi listrik dengan prinsip yang disebut efek fotovoltaik. Efek fotovoltaik adalah fenomena munculnya voltase yaitu listrik akibat kontak dua elektroda yang dihubungkan melalui sistem padatan atau cairan saat diekspos di bawah sinar matahari. Elektrodanya berarti penghantarnya ya. Energi solar atau cahaya radiasi terdiri dari biasan foton-foton yang memiliki tingkat energi berbeda-beda. Foton atau kuantum cahaya adalah paket energi radiasi elektromagnetik. Foton atau bisa juga definisinya foton partikel elementer dalam fenomena tidak bermassa elektromagnetik dan bergerak dalam kecepatan cahaya. Jadi definisi foton. Lanjut ke fotovoltaik. Fenomena fotovoltaik merupakan fenomena fisika di mana energi cahaya yang datang mengenai permukaan panel surya. Panel surya tuh yang dipakai buat ngabsorb radiasi mataharinya, jadi cahayanya diabsorb sama panel surya yang akan mengubah cahaya ke energi listrik. Sudah saya buat ilustrasi di sini, bisa lebih jelas lihat gambar. Jadi ini matahari yang orange kan radiasinya warna merah. Itu tuh radiasinya diserap oleh si panel surya. Ini mungkin kelihatannya kayak jerami kayu ya, tapi ini bukan jerami kayu. Ini ada fotorealistik ya, kalau misalnya bisa dilihat. Ini kayak semacam panel-panel gitu yang dipakai buat menyerap energi matahari. Nanti energi tersebut kan pokoknya ada kabel-kabel gitu-gitu. Nanti masuk ke panel kontrol nih. Terus habis panel kontrol akan dimasukin ke baterai. Di sini ada alat listrik DC yang akan dimasukkan ke inverter yang akan dijadikan energi listrik. Selanjutnya, pembangkit listrik tenaga air atau PLTA merupakan hidroelektrik digerakkan oleh tenaga hidrolik air. Ini saya buat ilustrasinya, akan lebih jelas lihat di foto ini. Nih, jadi kan ada waduk tuh kayak bendungan kan disimpan terus kan ada kayak jalur masuk ya, nanti airnya tuh masuk ke dalam sini, ke perosotan, masuk ke dalam sini, ke dalam generator sama gardu listriknya. Terus kan ada turbin kan, turbin tersebut nanti diputer gitu, terus nanti kayak dimasukin sini, terus nanti lewat sini tuh maksudnya jalur keluar airnya, terus nanti akan berubah jadi energi listrik di generator kan, kayak airnya diubah ke listrik lewat generator nih, karena ada kabelnya sama yang biru-biru muda nih, dari listrik. Terus nanti ada transformator kan perubahan kan definisinya, seperti bahasa Inggris ya, nanti akan diubah ke hidroelektrik. Itu memanfaatkan energi potensial air untuk menghasilkan energi listrik oleh turbin dan generator dengan memanfaatkan ketinggian dan kecepatan air. Ketinggian tuh kan dari sini ke sini kan lumayan tinggi kan, jadi gitu. Mau kecepatan air kan cepet, jadi terus kan kecepatan diputer-puter sampai habis digerakin nanti jadi listrik ya. Kayak kalau misalnya di film-film kan, kalau misalnya kayu digerakin gini kan jadi api. Sama kayak air misalnya, contohnya air dipercepat gini lama-lama kan jadi listrik yang akan travel ke gardunya, kan ditransform jadi energi listrik untuk nanti kita pakai. Selanjutnya ada pembangkit listrik tenaga air laut dan ombak atau PLTB, dalam bahasa Inggrisnya waveform.
merupakan suatu pembangkit energi listrik yang mengubah energi mekanika gelombang alias ombak menjadi energi listrik. Saya sudah buat ilustrasinya di sini, akan lebih jelas dilihat di gambar ini. Ini kan ada ombak nih, anggap saja arusnya kencang ya. Nanti air yang masuk ke dalam sini kan lewat arus air tanda panah biru di bawah nih yang putih masuk, terus nanti baling-balingnya putar gitu, jadi kayak air tadi kan, tadi air cepat jadi listrik, jadi nanti baling-balingnya muter. Saya biar lebih jelas, baling-baling ini nih yang kuning muter sampai airnya ke atas, terus energinya terus masuk ke energi air, kecepatan air tersebut yang menjadi energi listrik akan travel ke sini. Ini kan baja ya, jadi listriknya akan travel ke sini, ke rumah warga misalnya, yang akan kita pakai jadi energi listrik. Terus ada pembangkit listrik tenaga angin. Kalau misalnya disamain sama air kan jadi PLTA, jadi nama lainnya PLTAB kalau nggak salah, pembangkit listrik tenaga angin Bayu ya, yaitu mengubah gerak angin ke listrik melalui kincir atau turbin angin. Energi angin yang memutar kincir diteruskan ke belakang, jadi kayak kan angin masuk lewat sini nih, angin terus kan dipakai kincir diteruskan energinya ke sini, itu ke belakang untuk memutar baling-baling pada generator di bagian belakang kincir angin, di sini. Dan terusnya tuh sini sih kayak terus nanti listriknya masuk ke sini, terus nanti di store sehingga menghasilkan energi listrik. Ini kan udah saya gambarkan ilustrasinya, bisa dilihat di foto di sini. Itu jadi anginnya masuk ke, bukan masuk ya, kayak karena muter terus ke dalam sini ke penutup bagian depan, terus nanti masuk ke belakang sini, angin yang di kan puter jadi listrik, dimasuk ke sini, terus disetor ke sini, terus ke belakang sini kan di sini pokoknya pas masuk ke sini itu udah jadi energi listrik, jadinya pas masuk ke sini udah jadi energi listrik, dan disetor ke sini udah jadi energi listrik alias baterai. Terus juga ada energi geotermal alias panas bumi. Geotermal definisi dalam bahasa Yunani, geo artinya bumi, sedangkan thermal artinya panas, jadi geotermal. Jadi geo bumi, thermal panas, jadi gangdong bumi panas, tapi kan kita baca ya panas bumi. Panas bumi dihasilkan dan disimpan dalam inti bumi. Kan bumi kan panas kan, kalau nggak panas kan kita ice age, jadi kayak dalamnya kan ada inti, sudah inti, terus ada lapisan luar gitu-gitu kan. Kita kalau misalnya ngambil inti bumi kan inti bumi, ngambil panas bumi kan di bor gitu, jadi diambilnya dari situ. Ini sudah saya gambar ilustrasinya, lebih jelas bisa dilihat di sini. Jadi itu panas buminya diambil dari underground alias bawah tanah, terus nanti di sini ya saling dia mengalir nih. Setelah kan geotermal kan panas kan dalam inti bumi, jadi nanti diambil dari underground bukan dari atas gitu, karena inti kan. Jadi nanti saling mengalir nih seperti yang di gambar sini, saling mengalir hingga menghasilkan listrik yang benar pendingin, jadi kayak panas dingin dingin, jadi langsung saling mengalir gitu. Ini kan generator listriknya. Terus selanjutnya ada fuel cell dan hydrogen power. Fuel cell adalah alat konversi elektrokimia yang menghasilkan listrik dari hasil reaksi antara hidrogen H dan oksigen O, yang mengubah energi kimia ke energi listrik. Bekerja seperti baterai, hanya saja tidak memerlukan pengisian ulang atau recharging, karena akan terus menghasilkan listrik selama bahan bakar oksigen dan hidrogen ada. Jadi kayak kalau kita ngecas HP kan perlu energi listrik tuh dari charger. Kalau fuel cell tuh kayak baterai, tapi baterainya di power dari hidrogen dan oksigen, jadi kayak misalnya baterai, jadi selama hidrogen dan oksigen masuk dia nggak bakal habis dan terus menghasilkan energi listrik.
sumber energi masa depan yang bersifat ekoenergi ramah lingkungan dengan proses pembakaran yang hanya menghasilkan air dan energi listrik dan panas. Jadi ya ramah lingkungan dan energi ya baik untuk masa depan gitu. Kalau misalnya dari fosil kan lama, energi masa lalu bukan masa lalu ya, kayak bukan terbarukan gitu, kayak masih lama, kayak tidak futuristik modern. Bahkan sumber energi masa depan yang bersifat ekoenergi dengan proses pembakaran yang hanya menghasilkan air dan energi listrik dan panas. Jadi dia ekoenergi kan ramah lingkungan, sedangkan kalau masa depan kan jadi dia bisa untuk masa depan juga, jadi dia memperbaiki mungkin, jadi kan dia jadi kayak saving the future sih. Kalau misalnya pakai bahan fosil, bakar fosil mulu kan bisa habis kan ya, bisa habis terus menghasilkan polusi dari rumah kaca, menghasilkan lapisan ozon, global warming. Kalau pakai fuel cell itu kan pakai hidrogen, jadi ya lebih ramah lingkungan sama global warming gitu-gitu. Nah, saya sudah buat ilustrasinya fuel cell. Untuk lebih jelas bisa lihat gambar ini. Jadi dia kan bisa dilihat di sini kan. Oh, ini saya ambil dari motor mobil ya. Jadi fuel cell, jadi hidrogen masuk lewat si ini, hidrogen masuk lewat anoda. Fuel cell, saya baca definisinya dulu aja. Fuel cell memiliki sisi anoda, yaitu elektroda yang terjadi saat proses atau reaksi oksidasi. Oksidasi adalah reaksi di mana suatu zat mengikat oksigen O, sedangkan sisi katoda, fuel cell juga memiliki sisi katoda. Sisi katoda adalah reaksi reduksi elektroda. Elektroda adalah penghantar arus listrik konduktor yang dibuat dari larutan elektrolit dan sebuah rangkaian listrik kayak penghantar tadi, seperti yang saya bilang di nomor sebelumnya kalau nggak salah. Itu dia kayak konduktor penghantar gitu. Katalis, fuel cell juga memiliki katalis. Katalis adalah zat yang mempercepat atau berlambat suatu reaksi. Reaksi tersebut pada akhirnya akan dilepaskan kembali ke bentuk semula. Fuel cell juga memiliki membran elektrolit. Elektrolit adalah membran penukar proton atau membran penukar polimer. Adalah membran semi permeable yang terbuat dari ionomer dan dirancang untuk menghantarkan proton. Berperan sebagai suatu insulator listrik dan penghalang reaktan. Seperti untuk gas oksigen O dan jaringan listrik. Jaringan yang mendistribusikan listrik dari pembangkit ke pengguna. Dan sekarang saya akan menjelaskan cara kerja fuel cell setelah saya membaca definisinya. Jadi hidrogen kan masuk nih ke sisi anoda. Kan panah nih masuk lewat selang, bukan selang ya, kayak celah mungkin, kayak masukannya pokoknya masuk lewat sini dan akan dipompa ke sisi anoda fuel cell. Sedangkan oksigen masuk lewat sisi opposite-nya nih, masuk ke sisi katoda. Panah. Atom-atom hidrogen H tertarik ke arah katalis dan akan terpecah menjadi elektron. Itu kenapa ada dua hijau-hijau ini. Dari ke sisi anoda tadi kan. Nah, mereka kan bergerak terpisah tuh, elektron sama proton. Proton hidrogen bergerak melalui membran elektrolit, sedangkan elektron hidrogen bergerak melalui jaringan listrik. Jadi beda tuh, si proton ke elektrolit, elektron ke jaringan listrik, jadi beda. Proses tersebut menghasilkan listrik untuk menggerakkan motor atau mesin listrik untuk menggerakkan kendaraan, dan panas. Panas tuh kayak energinya gitu. Ini kayak proses tersebut menghasilkan listrik untuk gerakin mobil deh, kayak misalnya begitu. Proses fuel cell sangat bersih karena tidak melibatkan pembakaran hidrokarbon. Kayak tadi contohnya kembali, fosil kan kalau dibakar jadi kececer kan ya, jadi menghasilkan polusi, terus kadang-kadang ada cairan hitam gitu kan.
fosil, sedangkan fuel cell kan dari hidrogen kan, jadi bersih tuh untuk lingkungan, jadi bersih, pokoknya berkali-kali lipat lagi bersih dari bahan bakar fosil yang tidak ramah lingkungan. Ini saya membuat ilustrasi lagi, bisa dilihat di gambar ini untuk lebih jelas. Jadi hidrogen masuk, ini kan ada min gitu kan elektron. Hidrogen masuk, terus akan beralih ke si, kan hidrogen di anoda, terus nanti hidrogen tersebut akan pindah ke katoda nih, dimana oksigen masuk, terus air akan keluar dari atasnya, HO2, terus nanti energi mereka masing-masing ke bawah, ini kan energinya akan keluar. Oh, jadi energi-energi yang dihasilkan anoda dan katoda akan keluar lewat bawah ini. Tapi kan terus kan hidrogen tambah oksigen kan hasilnya air kan, jadi hasil airnya akan keluar ke atas, jadi energinya ke bawah sedangkan airnya ke atas, begitu. Keuntungan fuel cell dan hidrogen power, transformasi energinya sangat singkat, bukan sangat singkat. Oh, Ica tolong isi bentar dong, aku airnya. Keuntungan fuel cell dan hidrogen power, transformasi energinya singkat dibandingkan tadi fosil dan energi yang ramah lingkungan, energinya sangat singkat. Kalau bukan sangat singkat juga, maksudnya kalau misalnya dibandingkan sama fosil, dia tuh lebih singkat. Dan suhu operasionalnya yang rendah, itu jadinya mesinnya nggak sering panas. Kalau misalnya yang mesin motor kan kadang-kadang sering panas banget gitu kan. Kalau misalnya fuel cell dan hydrogen power kan dari karbon sama oksigen, jadi dia lebih adem. Terus tidak mengeluarkan emisi yang berbahaya, jadi polusinya nggak tinggi. Kalau misalnya fosil kan bahaya tuh, tinggi polusinya. Efisiensinya tinggi karena adem kan. Kalau misalnya mesin sering panas kan sering rusak kan. Kalau misalnya mesin yang dingin kan jarang rusak, jadi efisien. Waktu pengisian hidrogen singkat karena hidrogen dari gas, jadi singkat. Cepat beradaptasi pada perubahan pembebanan, tidak bising dan tidak berbau karena ya. Teknologi ramah lingkungan, bidang transportasi. A. Kendaraan hidrogen, kendaraan yang menggunakan zat atau gas hidrogen. H. Sebagai bahan bakarnya. Hidrogen menghasilkan listrik dari proses elektrokimia dalam sel bahan bakar, yaitu kimia listrik. Jadi seperti yang saya bilang barusan tadi, fuel cell itu kan hidrogen kan, hydrogen power berarti gas hidrogen. Jadi contohnya kendaraan hidrogen tuh seperti mobil dari gas hidrogen misalnya, itu juga fuel cell. Keuntungannya tidak menimbulkan polusi, lebih senyap, 3 kali lebih efisien dari mesin atau bahkan bakar solar. Jadi ya seperti yang saya bilang tadi, fuel cell. B. Kendaraan atau mobil surya solar alias tenaga matahari. Jenis kendaraan listrik yang menggunakan tenaga matahari sebagai sumber energinya. Energi matahari ditangkap atau diserap menggunakan panel sel surya, kemudian digunakan untuk menggetarkan motor atau mesin listrik yang berfungsi memutar roda mesin. Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, di sini kan panel itu nanti sudah saya buat ilustrasinya akan lebih jelas di gambar sini. Nanti radiasi matahari ini harusnya di atas tapi nggak cukup, jadi radiasi mataharinya, cahayanya masuk ke sini, diserap listrik, dimasuk ke sini, masuk ke pelacak kuat maksimumnya, itu yang hijau ini, terus nanti pindah ke baterai, ya di store gitu, terus nanti ke pengendali motor, yaitu pengendali mesin, terus nanti akan masuk ke motor atau mesin untuk menggerakkan mobil tersebut. Jadi dari baterai kan dijadikan listrik, cahaya dijadikan listrik, terus nanti masuk ke pengendali motor, nanti akan dijadikan bahan bakar untuk motor tersebut.
alias mobil. Jadi dia bisa jalan pakai energi solar. Dan sinar radiasi atau panas matahari yang tersimpan di panel surya atau solar cell, yaitu yang di atasnya, ini kan tadi saya warna biru, ini sekarang saya warna merah. Jadi energi matahari tersebut akan masuk ke sini dan mengalir ke sini lewat proses tentunya. Dan radiasi panas tersebut akan tersimpan di panel surya dan dialirkan ke battery control regulator atau BCR yang akan menambah arus panas dialirkan ke aki. Tenaga ini kemudian diolah di power inverter dan untuk diubah ke AC ke DC. Dan terakhir, mobil listrik, yaitu kendaraan yang sepenuhnya atau sebagiannya digunakan oleh motor atau mesin yang menggunakan listrik di baterainya atau sebagai bahan bakar yang dapat diisi ulang. Kan listrik seperti dicas gitu. Contohnya Tesla oleh Elon Musk, kan dia ada tempat pengisiannya kan, nggak pakai bensin tapi lebih ke pakai listrik kayak dicas gitu mobilnya. Mobil listrik termasuk ramah lingkungan karena tidak mengeluarkan emisi atau polusi karbon dioksida. Jadi ya karena seperti yang saya bilang tadi kan dia kayak contohnya sekarang kan mobil listrik kan yang diciptakan Elon Musk kan yang di Amerika. Itu kan dia mobilnya jalan tapi pakai listrik, jadi kayak ada tempat pengisiannya sendiri, berbeda sama mobil bahan bakar solar. Pengisian sendiri berbeda sama mobil bahan bakar solar atau fosil kan seperti Pertamina kan. Kalau misalnya dia ini ada tempat pengisiannya sendiri pakai listrik, kayak di fotonya biar lebih jelas ada di sini. Jadi dia intinya kayak di tempat mobilnya kayak dicas gitu pakai listrik, tapi bukan cas seperti HP, tapi ada mekanismenya sendiri, jadi beda sama ituin HP, cas HP. Ini saya buat ilustrasi akan lebih jelas di sini. Ini foto bagian bawah mobilnya ya. Ini saya merupakan foto bagian bawah mobil hybrid electric vehicle atau HEV. Jadi ini ada rodanya 4 kan, jadi bagian bawah mobil 4 roda. Terus ini yang kayak lampu lalu lintas itu mesinnya. Mesin ya, saya mulai dari pengisian aja deh. Jadi ini kan hybrid, jadi berbeda sama yang tadi saya bilang tadi. Karena hybrid masih pakai bensin. Karena ada tangkinya, bensin ke tangki, nanti masuk ke mesin. Terus nanti ada baterainya juga. Di baterai dipakai untuk jalanin mobil lah, tapi masih butuh bensin. Jadi ini slightly berbeda sama yang saya bilang tadi Elon Musk kan. Kalau Elon Musk kan benar-benar listrik kan ya, atau ada mobil yang sepenuhnya listrik gak pakai bensin. Kalau ini kan hybrid kan campuran artinya, jadi masih ada campuran bensin juga, jadi nggak sepenuhnya ramah lingkungan, masih ada campuran teknologi tak ramah lingkungan. Jadi begitu, jadi dia bukan sepenuhnya ramah lingkungan yang saya bilang contoh ini, tapi juga ada mobil yang sepenuhnya pakai listrik. Contohnya ini ada ilustrasinya semua gitu ya. Sekiranya itu sekian dari saya, maaf bila ada kesalahan bagi dari sikap, perkataan, fakta, kata-kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.